Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 dengan anggota 1. Indah Ulya Permatasari NIM 414117036. 2. Natasha Fazira Putri NIM 414118004. 3. Awaludin Pandu Ramadan NIM 414191032. 4. Gracia Maharani Intan Priyanto NIM 414191056. 5. Faridah Lailatus Syarifah NIM 414191060. Kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai protista yang mirip hewan atau biasa disebut dengan protozoa. Apa itu protista? Jadi, protista itu merupakan suatu takson yang anggotanya itu sangat beragam. Anggotanya bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan jamur, dan juga bukan prokariot. Namun, semua kingdom protista merupakan eukariotik atau mempunyai inti yang jelas dan organelnya dikelilingi oleh membran. Adanya membran inti tersebut yang membedakan antara kingdom protista dengan kingdom monera. Protista berespirasi secara aerobik. Protista hidup bebas di laut dan di air tawar, atau sebagai parasit di cairan tubuh atau jaringan makhluk hidup lain. Kingdom protista secara umum dibagi menjadi dua, berdasarkan cara memperoleh makanannya. Yang pertama adalah fotoautotrof, di mana kingdom protista dapat membuat senyawa organik kompleks dari molekul anorganik sederhana menggunakan energi cahaya. Contohnya pada klorofita dan paiofita. Yang kedua adalah heterotrof, di mana kingdom protista memerlukan makanan organik dari lingkungannya dengan cara memakan organisme lain. Hal itu ditemukan pada Rhizopoda dan Oomycota. Selanjutnya adalah sejarah klasifikasi protista. Pada tahun 1830-an, protista pertama kali diusulkan untuk dipisah dari makhluk hidup lain oleh pakar biologi dari Jerman yang bernama George A. Goldfuss. Beliau memperkenalkan istilah protozoa yang meliputi siliata dan koral. Lalu pada tahun 1845, penganut Goldfuss mengembangkannya agar meliputi semua hewan bersel satu, seperti foraminifera dan amuba. Pada tahun 1860-an, istilah Protostista sebagai kategori klasifikasi pertama kali diusulkan oleh John Hooke, yang menganggap protista harus juga meliputi hewan dan juga tumbuhan primitif bersel satu. John Hooke mendefinisikan Protostista sebagai kingdom keempat setelah tumbuhan, hewan, dan mineral. Kemudian Ernest Haeckel membuang kingdom mineral, dan lalu tersisa hanya 3 kingdom, yaitu tumbuhan, hewan, dan juga protista. Selanjutnya pada tahun 1983, Herbert Copeland menghidupkan kembali lagi klasifikasi dari Hooke. Menurutnya, Protostista secara istilah berarti makhluk hidup pertama. Herbert Copeland menyanggah istilah dari Haeckel tentang protista. Dia menjelaskan protostista meliputi eukariot berinti sel, seperti di atom alga hijau dan fungi. Perombakan besar oleh Copeland kemudian menjadi dasar dari klasifikasi oleh Whittaker, yang hanya membagi protostista menjadi protista dan fungi. Kingdom protista berfungsi sebagai pembeda antara prokariota yang dimasukkan ke dalam kingdom monera dan mikroorganisme eukariotik yang dimasukkan protista definisi Whittaker. Setelah 5 kingdom bertahan, ditemukannya filogenetik molekul di akhir abad ke-20 karena ternyata protista dan monera tidak ada hubungannya. Setelah kita mengetahui apa sih itu protista, dan sekarang kita akan memasuki penggolongan protista itu.
beberapa ahli membagi protista menjadi 3 golongan. Yang pertama, protista mirip hewan atau protozoa. Yang kedua, protista mirip tumbuhan atau alga. Dan yang ketiga, protista mirip jamur atau fungi. Kita masuk pada slide ini, protista mirip hewan atau protozoa. Protista mirip hewan adalah golongan protozoa. Nah, protozoa merupakan salah satu bagian kelompok dari protista. Protozoa itu berperan sebagai zooplankton. Zooplankton atau organisme seperti hewan. Yang adalah protozoa itu hidup dari fitoplankton atau organisme seperti tumbuhan yang fotosintetik, dan zooplankton sebagai makanan bagi hewan-hewan yang lebih besar. Nah, protista mirip hewan ini atau protozoa itu memiliki berbagai ciri-ciri. Yang pertama, tubuhnya terdiri atas satu sel dan eukariotik. Yang kedua, tubuh dari protozoa tidak memiliki dinding zat yang kuat. Yang ketiga, dalam tubuh terdapat nukleus, vakuola, mitokondria, dan ribosom. Yang keempat, ukuran tubuh dari protozoa ini mikroskopis, yaitu sekitar 5-100 mm. Yang kelima, hidup dari protozoa ada yang berkoloni dan ada juga yang hidup sebagai parasit. Yang keenam, protozoa mempunyai tempat hidup di tanah maupun di perairan. Selain ciri-ciri yang sudah disebutkan, ciri-ciri protozoa juga dibagi menjadi ciri-ciri morfologi dan ciri fisiologi. Nah, untuk ciri morfologi dari protozoa, bentuk protozoa sangat beragam. Ada yang berbentuk lonjong, menyerupai bola, memanjang, dan polimorfik atau memiliki bentuk morfologi. Nah, ukuran tubuhnya berdiameter 1 mm. Sel protozoa terbungkus membran sitoplasma dan tiap selnya mempunyai satu atau beberapa nukleus. Protozoa berkembang biak dengan cara aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Untuk ciri fisiologinya, pada umumnya protozoa membutuhkan suhu optimum untuk tumbuh antara 16-25 derajat Celcius dengan suhu maksimumnya antara 36-40 derajat Celcius. Nah, adapun pH atau derajat keasaman optimum untuk proses metabolismenya adalah antara pH 6-8. Di sini juga ada klasifikasi dari protozoa. Berdasarkan alat gerak yang dimilikinya, protozoa dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu kelas Flagellata, kelas Rhizopoda, kelas Liata, dan kelas Sporozoa. Selanjutnya ada klasifikasi dari protozoa. Berdasarkan alat gerak yang dimiliki, protozoa dibedakan menjadi 4 kelas. Kelas yang pertama ada Rhizopoda. Kelas yang kedua ada Ciliata. Kelas ketiga ada Flagellata. Dan kelas keempat ada Sporozoa. Untuk kelas yang pertama, yaitu ada Rhizopoda. Rhizopoda termasuk dalam filum Sarcodina. Amoeba merupakan salah satu anggota Rhizopoda yang terkenal. Golongan Rhizopoda ini bergerak dengan menggunakan kaki semu yang disebut dengan pseudopodia. Kaki semu ini sebenarnya merupakan perluasan protoplasma sehingga dapat bergerak di suatu permukaan dan menelan partikel-partikel makanan yang kemudian masuk dalam vakuola yang akan dicerna dalam vakuola tersebut. Bentuk amoeba senantiasa berubah-ubah. Hidupnya bebas, terdapat di tanah becek atau di perairan yang banyak mengandung bahan organik. Tetapi, ada juga yang hidup sebagai parasit, yang sering dikenal dengan sebutan entamoeba. Jika makanannya habis, amoeba dapat mempertahankan hidupnya dengan membentuk kista, yaitu dengan tubuhnya yang inaktif berubah berbentuk bulat, sehingga membran plasmanya menebal untuk melindungi tubuhnya dari kondisi luar yang jelek. Jika keadaan luar sudah memungkinkan, misalnya tersedia makanannya, maka dinding kista tersebut akan pecah dan keluarlah amoeba tersebut untuk memulai hidupnya kembali. Contoh pada slide tersebut merupakan contoh dari spesies kelas Rhizopoda, yaitu Amoeba proteus. Kelas yang kedua ada
Ciliata. Ciliata termasuk dalam filum Ciliopora. Ciri khusus apa yang terdapat di dalam kelompok Ciliata? Jika kita amati, ciri yang ada adalah terdapatnya rambut getar atau disebut cilia yang terdapat pada seluruh permukaan tubuhnya. Tetapi, ada juga yang hanya terdapat pada sebagian tubuhnya. Apa fungsi dari silia ini? Silia berfungsi untuk bergerak. Silia yang terdapat di sekitar rongga-rongga mulut dapat menimbulkan efek pusaran air yang dapat membantu untuk mengumpulkan makanan. Sesuai dengan organ tubuhnya, Ciliata hidup di tempat yang berair seperti sawah, rawa, atau tanah yang becek. Ciliata mempunyai sel yang memiliki dua nukleus, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Masing-masing nukleus ini mempunyai tugas sendiri-sendiri. Makronukleus mengatur struktur dan metabolisme sel, dan mikronukleus bertugas untuk mengatur aktivitas reproduksi. Contoh yang terkenal dari Ciliata adalah spesies Paramecium. Yang terdapat pada slide tersebut merupakan Paramecium caudatum. Selanjutnya, flagellata. Apa itu flagellata? Flagellata bergerak dengan bantuan satu atau lebih flagella. Bentuk flagella seperti cambuk, yang letaknya berada pada ujung anterior tubuhnya. Selain bertugas sebagai alat gerak, flagella juga dapat digunakan untuk mengetahui keadaan lingkungannya. Tampak pula membran yang berombak-ombak dan terlihat menonjol, sehingga flagella dan membran ini berguna untuk gerak aktif dan atau mengumpulkan makanan, dengan cara menghasilkan aliran air di sekitar mulut, sehingga makanan dapat memasuki mulut. Sitoplasma flagellat dikitari oleh polikel atau pembungkus yang nyata, sehingga memberikan bentuk tubuhnya. Dilihat dari bentuknya, flagellata dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, flagellata yang berbentuk seperti tumbuhan, dinamakan Phytoflagellata. Phytoflagellata mengandung klorofil dan bersifat fotosintetik, contohnya Euglena. Dan yang kedua, berbentuk seperti hewan atau Zooflagellata. Zooflagellata tidak mempunyai klorofil dan bersifat heterotrof, contohnya Trypanosoma. Trypanosoma gambiens dapat bersifat parasit dan menyebabkan penyakit tidur di Afrika. Yang selanjutnya adalah sporozoa. Apa itu sporozoa? Sporozoa merupakan satu-satunya anggota protozoa yang tidak memiliki alat gerak dan bergerak dengan cara meluncurkan tubuhnya dalam medium tempat hidupnya. Sporozoa mampu membentuk spora dan hidup sebagai parasit. Cara mendapatkan makanannya dengan menyerap nutrisi inangnya, misalnya Plasmodium yang merupakan parasit pada tubuh manusia. Plasmodium merupakan penyebab penyakit malaria. Penularannya terjadi melalui nyamuk Anopheles betina. Plasmodium yang dibawa oleh nyamuk, apabila masuk ke dalam tubuh manusia, akan langsung menyebar di dalam darah dan berkembang biak dalam hati, dan akan menginfeksinya sehingga dapat menyebabkan kematian. Ada 4 jenis spesies Plasmodium yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Masing-masing jenis Plasmodium menimbulkan gejala-gejala tersendiri pada tubuh penderitanya. Contoh jenis Plasmodium. Yang pertama, Plasmodium falciparum. Jenis malarianya Tropicana dengan masa inkubasi 1x24 jam. Yang kedua, Plasmodium vivax atau Plasmodium oval. Jenis malarianya Tertiana dengan masa inkubasi 2x24 jam. Yang ketiga, Plasmodium malaria. Jenis malarianya Quartana dengan masa inkubasi 3x24 jam. Tentunya, protista ini mempunyai keuntungan dan kekurangan. Peranan protista dalam keuntungan yaitu yang pertama ada zooplankton. Jadi di ekosistem perairan, sebagian besar adalah protista berklorofil yang berguna sebagai makanan ikan dan arthropoda air. Yang kedua ada E. coli atau Entamoeba coli. Jadi di dalam usus besar mamalia ikut berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. Yang ketiga, ada foraminifera, yaitu mempunyai kerangka luar dari zat kapur dan fosilnya dalam jumlah tertentu dapat membentuk endapan tanah Globigerina yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Dan yang keempat ada Paramecium. Biasanya Paramecium ini digunakan sebagai organisme indikator terjadinya pencemaran air oleh zat organik.
Kemudian, peranan protista, kerugiannya itu yang pertama ada entamoeba histolytica. Jadi, entamoeba ini hidup di dalam liang usus manusia, kemudian menyebabkan kerusakan jaringan pada usus dan diare. Yang kedua ada Trypanosoma gambiense. Jadi, ini akan menyebabkan penyakit tidur pada manusia. Protista ini hidup di dalam daerah manusia. Vektor perantaranya adalah lalat sese dari jenis Glossina tachyonides. Yang ketiga ada Leishmania donovani. Jadi ini akan menyebabkan penyakit kala azar pada manusia. Nah, biasanya penderitanya mengalami demam berkepanjangan, hati dan limfanya membesar, serta terjadinya ulcers atau luka pada ususnya. Nah, yang keempat ada Trypanosoma rhodesiense. Sama halnya dengan Trypanosoma gambiense, yang membedakannya adalah faktor perantaranya yaitu lalat sese dari jenis Glossina morsitans dan Glossina palpalis. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.